Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, serta anak-anak yang soleh-solehah. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW secara daring, dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni berupa ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya besok di hari akhir. Amin, Allahumma amin. Anak-anak yang saya banggakan, tiada terasa sekarang ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini ada peristiwa penting bagi kita umat Islam, yaitu lahirnya pemimpin umat, lahirnya tokoh suri tauladan, dan lahirnya pemberi syafaat. Siapakah dia? Ya, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena pada waktu itu terjadi peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abraha dari zaman. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Berkat pertolongan Allah, alhamdulillah, pasukan bergajah dapat dibinasakan. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Ketika Nabi Muhammad lahir, sudah dalam keadaan yatim, karena ketika masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Seperti kebiasaan bangsawan Arab pada umumnya, Nabi Muhammad disusukan kepada orang lain, yaitu Halimatus Sa'diyah, kurang lebih sekitar 5 tahun. Setelah itu diasuh oleh ibunya kembali. Pada usia kurang lebih 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berziarah ke makam ayahanda di Madinah dengan ditemani pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Ketika dalam perjalanan pulang, ibunda tercinta sakit, akhirnya meninggal dunia. Begitu Muhammad kecil sangat berduka, sekarang menjadi yatim piatu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya begitu menyayanginya, melebihi kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Umur 8 tahun, kakek tercinta
meninggalkannya untuk selama-lamanya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya pernah juga mengajak beliau berdagang ke negeri Syam dan membawa dagangan Siti Khadijah. Dalam asuhan pamannya sampai beliau dewasa, sampai akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Anak-anak yang saya sayangi, peringatan Maulid Nabi ini kita tidak hanya sekedar tahu sejarah lahirnya Nabi, tetapi lebih dari itu, yang terpenting adalah dari peringatan ini kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, berkeinginan kuat, ingin berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Caranya dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah menegaskan, barang siapa mengikuti Muhammad, maka ia mengikuti aku. Dan barang siapa ingkar Muhammad, maka ia ingkar kepadaku. Yang kedua, dengan menjalankan sunnahnya. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengawali pekerjaan dan mengakhirinya, kita harus membaca doa. Masuk masjid, mendahulukan kaki kanan sambil baca doa. Masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri sambil baca doa. Ketika makan dan minum, menggunakan tangan kanan dan sambil duduk. Kemudian bisa juga menjalankan puasa Senin Kemis. Bisa juga kita menjalankan sholat duha maupun sholat malam. Dan masih banyak lagi sunnah beliau yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cara kita lebih mencintai Nabi Muhammad adalah dengan meneladani akhlaknya. Al-Quran menjelaskan secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin adzim. Yang artinya, sesungguhnya pada diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang agung. Contoh akhlak beliau yang bisa kita teladani adalah selalu berkata jujur. Nabi Muhammad selalu berkata jujur, tidak pernah bohong. Kemudian beliau selalu berkata lemah lembut dan sopan santun, sabar, dermawan, baik hati, menyayangi anak yatim, menyayangi terhadap sesama. Selain itu juga yang tidak kalah penting, ketika ada orang lain berbuat jahat pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya dengan kejahatan. Bahkan Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan. Subhanallah. Yang keempat, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat Nabi. Contoh bacaan sholawat paling singkat, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Bisa juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya banggakan, di akhir pertemuan ini marilah kita membaca sholawat bersama
agar nanti kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Mari bersama-sama ikuti Bu Nur. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Mari sama-sama. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mari sama-sama. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita dan menambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.